Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revina Herwati. Saya akan menjelaskan tentang aspek HIV pada anak dan remaja. Berikut adalah visi dan misi Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Asuhan keperawatan HIV atau AIDS pada anak dan remaja. Definisi: AIDS adalah penyakit yang berat yang ditandai oleh kerusakan imunitas seluler yang disebabkan oleh retrovirus HIV atau penyakit fatal secara keseluruhan, di mana kebanyakan pasien memerlukan perawatan medis dan keperawatan canggih selama perjalanan penyakit. AIDS adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh secara bertahap yang disebabkan oleh infeksi human immunovirus. Cara penularan HIV/AIDS. AIDS dapat ditularkan melalui beberapa cara, meliputi: yang pertama, melakukan hubungan seksual, baik melalui vagina, oral, ataupun anal tanpa perlindungan dengan seorang yang terinfeksi HIV. 2. Kontak langsung dengan darah atau produk darah atau transfusi darah yang tercemar HIV. 3. Pemakaian jarum suntik, tindik, tato, pisau cukur secara bersama-sama dengan orang-orang yang terinfeksi HIV. 4. Penularan secara prenatal dari ibu yang terinfeksi HIV kepada bayi pada saat dalam kandungan, pada saat melewati jalan lahir atau selama menyusui. Etiologi. Penyebab penyakit AIDS adalah HIV, yaitu virus yang masuk dalam kelompok retrovirus yang biasanya menyerang organ-organ vital sistem kekebalan tubuh manusia. 1. Faktor risiko untuk tertular HIV pada bayi dan anak adalah: bayi yang terlahir dari ibu dengan pasangan biseksual, bayi yang lahir dari ibu dengan pasangan berganti, bayi yang terlahir dari ibu atau pasangan penyalahguna obat intravena, bayi atau anak yang mendapat transfusi darah atau produk darah berulang, anak yang terpapar pada infeksi HIV dari kekerasan seksual, dan anak remaja dengan hubungan seksual berganti-ganti pasangan. Yang kedua, cara penularan. Penularan HIV dari ibu kepada bayinya dapat melalui dari ibu kepada anak dalam kandungannya. Ibu hamil yang terinfeksi HIV dapat menularkan virus tersebut kepada bayi yang dikandungnya. 2. Selama persalinan. Selama persalinan bayi dapat tertular darah atau cairan servikovaginal yang mengandung HIV melalui paparan tracheobronchial atau tertelan pada jalan lahir. 3. Bayi baru lahir terpajan oleh cairan tubuh ibu yang terinfeksi. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis terinfeksi HIV pada anak bervariasi dari asimptomatis sampai penyakit berat yang dinamakan AIDS. AIDS pada anak terjadi pada umur muda karena sebagian besar, kurang lebih 80%, AIDS pada anak akibat transmisi vertikal dari ibu ke anak. Manifestasi non-spesifik berupa gagal tumbuh, berat badan menurun, anemia, panas berulang, limfodenopati, dan hepatosplenomegali. Manifestasi klinis lainnya yang sering ditemukan pada anak adalah pneumonia interstitialis limfositik, yaitu kelainan yang mungkin langsung disebabkan oleh HIV pada jaringan paru. Patofisiologi. HIV secara khusus menginfeksi limfosit dengan antigen permukaan CD4 yang bekerja sebagai reseptor viral. Subset limfosit ini yang mencakup limfosit penolong dengan peran kritis dalam mempertahankan responsivitas imun, juga memperlihatkan pengurangan bertahap bersamaan dengan perkembangan penyakit. Mekanisme infeksi HIV yang menyebabkan penurunan sel CD4 ini tidak pasti, meskipun kemungkinan mencakup infeksi titik sel CD4 itu sendiri. Induksi apoptosis melalui antigen viral yang dapat bekerja sebagai suplai antigen. Penata laksanaan perawatan. Menurut Hidayah, perawatan pada anak yang terinfeksi HIV antara lain: suportif dengan cara mengusahakan agar gizi cukup, hidup sehat, dan mencegah kemungkinan terjadi infeksi, menanggulangi infeksi oportunistik atau infeksi lain serta keganasan yang ada, menghambat replikasi HIV dengan obat antivirus seperti
golongan di desinukleotid yaitu AZT yang dapat menghambat enzim RT dengan berintegrasi ke DNA virus, sehingga terjadi transkripsi DNA HIV. Mengatasi dampak psikososial. Pengobatan medikamentosa mencakupi pemberian obat-obat profilaksi infeksi oportunistik yang tingkat mortalitas dan mortalitasnya tinggi. Obat profilaksi lain adalah preparat nistatin untuk anti-kandida, primatin untuk tokoplasma. Pengobatan penting adalah pemberian antiretrovirus atau ARV. Riset mengenai obat ARV terjadi sangat pesat, meskipun belum ada yang mampu mengendalikan virus. Konsep asuhan keperawatan. Pengkajian. 1. Identitas klien meliputi nama atau nama panggilan, tempat tanggal lahir, usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, tanggal masuk, tanggal pengkajian. 2. Identitas penanggung jawab. 3. Keluhan utama. 4. Riwayat kesehatan sekarang dan riwayat kesehatan lalu. Yang kelima, riwayat kesehatan keluarga. Yang keenam, riwayat imunisasi. Yang ketujuh, riwayat tumbuh kembang. Yang kedelapan, riwayat nutrisi, pemberian ASI, pemberian susu formula, dan pola perubahan nutrisi tiap tahap usia sampai nutrisi saat ini. Riwayat psikososial. Anak tinggal di mana, hubungan antar keluarga dengan baik, pengasuh anak adalah orang tua. Yang ke-9, riwayat spiritual, kegiatan ibadah, tempat ibadah. Yang ke-10, reaksi hospitalisasi. 11. Aktivitas sehari-hari dan 12. Pemeriksaan fisik. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Yang pertama, bersihkan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret. Yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan ekspansi paru. Yang ketiga, hipotermi berhubungan dengan pelepasan pirogen dari hipotalamus sekunder terhadap reaksi antigen dan antibodi. Yang keempat, kekurangan volume cairan berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran sekunder karena kehilangan nafsu makan dan diare. Yang kelima, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kekambuhan penyakit, diare, kehilangan nafsu makan, kandidiasis oral. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.